Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Pak Mustafa, mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Mantiga, Bojonegoro. Saya di sini akan menyampaikan salah satu materi di fase E untuk madrasah aliyah. Yang mana fase E dengan elemen dakwah periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan dari capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam sebagai inspirasi berbuat positif seperti menepati janji, menghormati tamu, dan teguh pendirian. Maka mari kita bersama-sama mengikuti materi peradaban bangsa Arab ataupun bangsa Mekah sebelum Islam. Oke, sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu peradaban Mekah atau bangsa Arab sebelum Islam, silakan dilihat gambar peta jazirah Arab. Ya, betul. Arab itu berada di semenanjung Arabia, yang mana di sebelah baratnya dibatasi oleh Laut Merah, yang mana menjadi benua Afrika, sedangkan di timur dibatasi oleh Teluk Bahrain atau Teluk Arab. Di utaranya Laut Tengah atau Laut Romawi, dan di sebelah selatannya yakni Samudra Hindia. Keadaan geografis dari sebagian besar Jazirah Arab yakni berupa gurun Sahara atau berupa padang pasir atau gurun. Yang terluas, yang terbesar adalah gurun Rub al-Khali. Oke, selanjutnya mari perhatikan beberapa gambar berikut yang mana representasi dari kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama, kita bisa lihat ya, yakni sekelompok orang yang menyembah berhala atau patung. Betul ya, itu termasuk kepercayaan atau kebudayaan mereka. Yang kedua, kalian bisa lihat ya, yakni ada Baitullah atau Ka'bah, betul. Yang mana itu menjadi kiblat umat Islam sekarang ya, ketika melakukan sholat. Lah, dulunya karena apa, Baitullah ini dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim, betul. Sebagai pengakuan kehambaan kepada Allah. Namun oleh bangsa Arab pra-Islam di sekelilingnya ada ditempati oleh ratusan bahkan ribuan patung-patung atau berhala. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, bahkan ada yang dari tepung. Yang terbesar ada namanya Lata, Uzza, dan seterusnya. Yang ketiga adalah gambar apa? Gambar orang yang sedang perang, betul. Nah, hal tersebut adalah mendeskripsikan atau menggambarkan bahwa kebudayaan atau kegemaran orang Arab dulu itu adalah berperang, yakni ketika ada sebuah masalah maka mereka akan senang berperang. Nah, maka dari itu apapun masalahnya, peranglah solusinya. Itu dulu. Yang kuat maka dialah
yang menang. Oke, sebagai perbandingan sekarang, ada namanya berhala kekinian? Ada. Nah, kita bisa lihat gambar pertama, gadget atau ponsel atau smartphone, betul. Itu adalah bentuk real dari berhala atau patung sekarang. Jangan salah, ketika ada panggilan oh, dilihat dari ayang beb. Dengan sekejap, dengan kekuatan cahaya, sekejap, sekilat, maka akan menerima panggilan. Bahkan kemanapun kita seolah-olah tidak bisa lepas dari gadget. Ingat, gadget hanyalah sebuah alat untuk memudahkan kehidupan kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh gadget, oleh smartphone. Karena apa? Semuanya itu adalah alat untuk memudahkan kegiatan kita. Yang kedua, kita lihat senyum-senyum. Orang yang sedang tidur sambil tersenyum memegang apa? Bukan kok guling, bukan kok istrinya yang dikeloni ya. Ternyata uang. Ada masyarakat sekarang yang lebih mendewakan uang. Karena apa? Uang adalah segalanya. Cuan dan cuan. Naudzubillah. Yang ketiga, nah ini ada gambar sejoli yang sedang berduaan, kayaknya sedang memadu kasih. Lah, ingat ya, cinta kasih tak seindah itu anak-anakku ya. Nah, jangan kalian terpesona, jangan kalian diperbudak oleh namanya kasih sayang sesaat. Ingat ya, masa depan kalian masih panjang. Jangan kalian rusak hanya gara-gara mengikuti nafsu syahwat semata. Dan dengan alasan katanya cintalah, dengan alasan apalah kesetiaan. Janganlah kalian terpedaya oleh tipu daya setan. Contoh-contoh itu ya adalah bentuk real dari berhala yang up to date atau yang kekinian. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, apa pendapat kalian? Nah, ya silahkan angan-angan dulu ya. Apa pendapat kalian tentang dua gambar tersebut? Iya, betul. Intinya jangan mudah kita terpedaya oleh tren sesaat. Selanjutnya, konsep materi kembali ya. Dalam pertemuan ini kita akan pelajari bahwa ada 3 konsep. Yang pertama tentang sistem peribadatan masyarakat Quraisy atau masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Yang kedua, keadaan sosial masyarakat Quraisy. Yang ketiga, keadaan ekonomi masyarakat Quraisy. Oke, satu persatu. Harus fokus dulu. Oke, selanjutnya sistem peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Mereka mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni agama yang Hanifiyah, agama yang benar atau yang lurus. Yang kedua, yakni mereka menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, atau logam seperti dalam gambar tadi di depan. Yang ketiga, bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah dikuasai oleh kekuasaan Jurhum, yang mana pasukan tersebut dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah yang datang menyerang Mekah. Sedangkan keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam tinggal nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Karena sebagian wilayah dari Arab itu adalah gurun pasir, sehingga mereka menggembala ternak, mencari sumber-sumber air, mencari lahan-lahan yang masih ada rumputnya untuk pakan ternak mereka. Sehingga mereka nomaden, tinggal satu daerah, ketika sudah habis pindah ke wilayah yang lain, begitu seterusnya. Yang ketiga, mereka pemberani.
Karena apa? Watak atau karakteristik seseorang atau masyarakat itu salah satu ditempa oleh keadaan geografisnya. Ketika geografisnya keras, maka akan menempa seseorang masyarakat tadi menjadi pemberani atau yang berwatak keras. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, yakni keadaannya moral dan perilaku yang sangat rusak. Salah satunya mereka tadi pemberani, sehingga mereka apa? Suka berperang, betul. Nah, perang itu adalah lelaki, sehingga salah satu dari perilaku mereka ketika mempunyai anak dan itu anaknya perempuan, mereka malu. Alah, perempuan ini lemah, kaum yang lemah, ya, tidak kuat untuk perang. Ngentek-ngentek jatah mangan wae. Kayak gitu. Sehingga apa? Mereka mengubur hidup-hidup ketika anak mereka perempuan atau wanita. Naudzubillah. Sehingga jadilah mereka terkenal dengan istilah jahiliyah, yakni dari kata-kata al-jahl yang berarti kebodohan. Karena apa? Sebelum bangsa Arab mengenal Islam, mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah karena aktivitas mereka yang sering berbuat maksiat di mana-mana. Selanjutnya, keadaan ekonomi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam, mereka kebanyakan adalah di bidang perdagangan dan bisnis. Karena apa? Keadaan geografisnya tidak memungkinkan untuk pertanian. Karena apa? Sulit mendapatkan air atau tanahnya yang gersang dan tandus. Yang kedua, konsep riba dalam masyarakat Arab jahiliyah. Siapa yang mempunyai modal, siapa yang mempunyai kapital yang besar, maka dialah yang cepat kaya. Karena apa? Mau tidak mau dia harus bergantung pada modal yang besar dalam perdagangan atau bisnis mereka. Yang ketiga, ada pusat perdagangan yang terkenal, yakni di pasar Ukas, ada pasar Mizanah, dan ada pasar Dzul Majas. Selanjutnya, apa ibroh yang dapat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Arab pra-Islam? Yang pertama, tadi ya kita bahas di sekeliling Ka'bah atau apa? Mereka suka menyembah berhala, animisme. Sehingga apa ibrohnya? Kita harus bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, dari pelajaran sejarah tadi, kita tidak melanggar norma sosial dan norma agama. Karena apa? Kita hidup di masyarakat yang majemuk, kita harus ikut aturan main, baik aturan sosial, lebih-lebih aturan agama yang berlaku. Yang ketiga, dari sifat pemberani tadi, kita harus giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun kesulitan, kita tetap harus giat bekerja. Yang keempat, pengembangan intelektual sesuai norma agama. Ya, yang keempat, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, dari bangsa Arab itu kan tidak di Arab saja, nomaden, berdagang bisa ke Syam, kadang ke Afrika, sehingga mereka berkenalan atau mereka bertaaruf, mereka saling mengenal antara satu bangsa dan bangsa yang lain. Selanjutnya adalah toleransi antar pemeluk agama lain demi terciptanya kehidupan sosial yang damai, tentram, dan beradab. Walaupun kita masing-masing dalam antar pemeluk agama masing-masing ada organisasi yang berbeda, maka tetap harus jaga toleransinya. Begitu juga dengan umat agama lain. Yang selanjutnya, yakni mengenal berbagai macam peradaban dunia yang muncul sebelum kedatangan Islam. Karena Islam ini agama yang terakhir, sehingga kita bisa mengenal hasil atau macam-macam peradaban besar dunia yang muncul sebelum Islam. Sehingga terima kasih atas pertemuan hari ini, atau sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal yang tidak berkenan di
hati atau di perasaan kalian semuanya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.